Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam mata kuliah kimia organik. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai logam alkali. Materi pertama akan disampaikan oleh Rizka Yanti. Kepada Rizka dipersilakan. Logam alkali. Logam alkali berasal dari kata kali yang artinya abu. Kata alkali ini digunakan untuk mengenang tokoh kimiawan Islam yaitu Abu Musa Jamil Ibnu Hayyan. Digunakan istilah alkali ini karena semua anggotanya bereaksi dengan air membentuk darurat alkali atau basa awan. Logam alkali ini kita juga disebut dengan golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, berium, cesium, dan francium. Sumber-sumber logam alkali di alam yang pertama yaitu litium, spodumen, lipidolit. Sedangkan yang kaliumnya yaitu kalium klorida dalam biji dan sulfit, pernalit, kainit, sulfur, dan garam. Sedangkan selenium itu dari cesium yaitu dari mineral polusit. Sedangkan natrium halit, natrium nitrat, natrium karbonat. Sedangkan rubidium terdapat pada mineral sulfur dan pernalit yang memiliki kelimpahan sebesar 10 ppb. Itu francium merupakan unsur radioaktif dengan waktu paruh waktu sekitar 21 menit. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang keberadaan logam alkali di alam sebagai perumpamaan sifat batil dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa bumi yang mengembang dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan bagi yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberikan manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaannya. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu ekstraksi logam alkali dan mineralnya. Yang pertama yaitu elektrolisis unsur litium. Spodumen merupakan unsur logam alkali. Spodumen ditambahkan asam sulfat pekat diperoleh Li2SO4. Campuran yang dihasilkan ini dilarutkan dalam air. Setelah itu, larutan LiSO4 direaksikan dengan Na2CO3. Dari reaksi tersebut terbentuklah N8LiCO3. Yang kedua yaitu larutan elektrolisis unsur natrium. Natrium dapat diperoleh dari elektrolisis leburan NaCl. Selanjutnya metode reduksi unsur kalium, rubidium, dan cesium. Kalium, rubidium, dan cesium tidak dapat diperoleh dengan cara elektrolisis seperti natrium. Cara yang dilakukan untuk dapat memperoleh kalium, rubidium, dan cesium yakni dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium. Selanjutnya materi sifat kebionikan, sifat fisika, dan sifat kimia logam alkali.
bawah, itu dia jari-jari atomnya semakin besar. Sifat reduktornya semakin besar, energi ionisasi semakin kecil, aktivitas elektron semakin kecil. Nah, energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Jadi dia kalau semakin besar, dia kalau semakin ke bawah dia semakin besar jari-jarinya, maka energi ionisasinya semakin kecil. Terus aktivitas elektron itu besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Selanjutnya energi potensial semakin kecil, sifat dasar semakin kuat. Selanjutnya sifat fisika. Logam alkali bersifat lunak dan mudah dipotong, seperti yang pernah kita lakukan di labor yang Ibu Ian memotong itu natrium. Nah, gambarannya seperti itu. Terus untuk logam alkali merupakan reduktor kuat. Semua logam alkali berwarna putih mengkilap kecuali cesium. Jari-jari atom dan kerapatan semakin meningkat dari atas ke bawah, memiliki daya hantar listrik dan panas yang tinggi. Sifat kimianya, dia bersifat sangat reaktif. Dari atas ke bawah, sifat logam dan sifat basa akan bertambah, mudah larut dalam air. Warnanya logam alkali, teman-teman bisa lihat dari situ. Di situ litium berwarna merah kepimpinan, terus natrium kuning, kalium jingga, rubidium ungu, cesium ungu. Selanjutnya menggunakan unsur logam alkali. Unsur logam alkali yang paling sering kita temui itu dalam natrium klorida atau garam dapur, lalu natrium hidroksida pada sabun, natrium bikarbonat, baking soda, terus kalium klorat bahan pembuatan korek api, natrium nitrit untuk pencegahan korosi, natrium glutamat yang kita kenal dengan istilah vaksin, terus natrium nitrat sebagai bahan pupuk, kalium kromat sebagai indikator titrasi argentometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superperoksida dari logam alkali. Yang kita tahu logam alkali itu memiliki reaktivitas yang sangat tinggi, dia mudah bereaksi dengan unsur-unsur di sekitarnya. Oleh karena itu logam alkali dengan mudah akan bereaksi dengan oksigen di udara atau mudah terbakar. Litium membentuk litium oksida dan sedikit larut litium peroksida. Natrium lebih banyak menghasilkan natrium peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium cenderung membentuk superperoksida. Oksida logam alkali bereaksi kuat dengan air menghasilkan larutan hidroksida. Natrium peroksida menghasilkan hidrogen peroksida, sedangkan kalium superoksida menghasilkan hidrogen peroksida dan gas oksigen. Oksida logam alkali memiliki struktur antifluorin. Natrium peroksida bersifat diamagnetik, memiliki panjang ikatan yakni 149 pm. Semua peroksida merupakan agen pengoksidasi kuat, mengubah bahan organik membentuk karbonat. Kalium superperoksida senyawanya bersifat paramagnetik. Panjang ikatannya adalah 173 pm. Superperoksida dihasilkan dengan melakukan reaksi melalui proses pemanasan dan penggunaan oksigen secara berlebihan. Selanjutnya sintesis dan sifat hidroksida garam-garam okso dan halida dari logam alkali. Hidroksida dari logam alkali. Yang pertama, alkali hidroksida dapat dihasilkan dari pemanasan logam alkali dengan air. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat. Kemudian alkali hidroksida merupakan padatan kristal berwarna putih dan bersifat higroskopis. Alkali hidroksida bersifat beracun karena bereaksi dengan protein kulit. Alkali hidroksida akan menyerap molekul air dari udara sehingga lama-kelamaan akan larut kecuali NiOH. Garam-garam okso dari logam alkali yang pertama ada karbonat alkali jauh lebih larut dibandingkan dengan karbonat alkali tanah. Senyawa yang paling penting adalah litium yang
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Pada Evi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa logam alkali hanya dapat diperoleh dengan cara elektrolisis peleburan barangnya dan bukan dari larutannya? Baiklah, pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Miss Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desmada Ramadhani dari kelompok 7 ingin bertanya. Kan tadi Maya bilang kalau logam kali ini reaktif. Nah, mengapa logam kali ini lebih reaktif daripada alkali tanah? Dan jika dia terkena udara, mengapa dia tidak menggunakan? Terima kasih. Siapa lagi yang mau tanya? Siapa punya tangan? Itu, air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Esti ingin bertanya kepada kelompok penyakit. Nah, mengapa logam alkali dapat diperoleh dengan cara elektrolisis melalui letupan reaksi? Mengapa logam alkali lebih reaktif dibandingkan unsur Mengapa logam alkali kerap menimbulkan air? Sekian dari kelompok kami meminta waktu untuk mencari mencari jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, pertanyaan dari Regina. Mengapa logam alkali hanya dapat diperoleh dari elektrolisis letupan atau lelehan garamnya, bukan dari larutannya? Hal ini terjadi karena kation golongan 1A itu sukar mengalami reduksi. Potensial reduksi kation golongan 1A sangat kecil, lebih kecil dibandingkan dengan potensial reduksi A. Apakah Evi sudah mengerti? Selanjutnya silakan kepada Rizka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Effendi. Mengapa logam alkali mengapung di permukaan air? Karena logam alkali itu mempunyai energi ionisasi yang rendah dibandingkan dengan logam alkali yang lainnya. Dengan logam yang lainnya, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari ionon spesies dalam keadaan gas. Penyebab energi ionisasi ini rendah dikarenakan jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik isi terhadap elektron keluar semakin lemah. Apakah Aisyah dapat menerima jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nurhaliza di sini ingin menjawab pertanyaan dari Desma.
Jawaban dan lain Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan